Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Budian Channel. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10. Kali ini pertemuan kedua, kita akan membahas Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-10. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-10. Masuk pada pembahasan tajwidnya. Berikut ini dapat anak-anak ibu perhatikan. Ada ihwatung fa aslihu. Tungfa, itu adalah ifa karena dhamma tanwin bertemu dengan huruf fa. Minta maaf karena sebelumnya ibu potong bacaannya jadi ihwa karena napas ibu tidak cukup ya. Jadi kalau dilanjutkan ada ihwatung fa, jadi dhamma tanwin bertemu dengan huruf fa, itu adalah hukumnya adalah ifa. Selanjutnya adalah allakum turhamun, jadi itu adalah izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ta, hukumnya izhar syafawi. Kalau ifa itu dibacanya adalah samar ya anak-anak ibu, samar. Selanjutnya kalau izhar itu dibacanya jelas. Selanjutnya kita akan mengartikan perkata Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-10. Innama, sesungguhnya hanyalah, al-mu'minu, orang-orang yang beriman, ihwah, bersaudara, fa'aslihu, maka damaikanlah, baina, antara, akhawaikum, kedua saudara kalian, wattaqu, dan bertakwalah, Allah, la'allakum, supaya kalian turhamun, kalian dirahmati. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-10 ini adalah bahwasanya dulu ada dua orang laki-laki muslim yang sedang bertengkar satu sama lainnya, sehingga marahlah para pengikutnya dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian turunlah ayat ini agar bisa menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Ini adalah salah satu sebab turunnya Quran Surah Al-Hujurat. Selain itu ada sebuah riwayat juga dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Al-Hasan bahwa dalam perkelahian tersebut terjadi antara dua suku. Mereka semua dipanggil ke pengadilan, tetapi mereka membangkang, maka turunlah ayat ini. Tafsir Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-10 ini adalah menjelaskan bahwa sesama mukmin adalah saudara. Jadi inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Kita masuk pada pembahasan ukhuwah atau persaudaraan. Persaudaraan atau ukhuwah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Selanjutnya adalah ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa, jadi memiliki keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek lainnya. Selanjutnya ada ukhuwah insaniyah atau basyariah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama,
warna kulit, dan aspek lainnya. Jadi ketika ketiga persaudaraan atau ukhuwah tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan tidak boleh berdiri sendiri. Ini melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman dan tentram. Lebih dari itu, akan memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial di masyarakat. Sebagai sesama mukmin, kita harus mampu menjaga martabat dan kehormatan sesama mukmin. Sebagai satu bangsa, kita harus mampu memperkokoh atau memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai insan atau sebagai manusia, kita harus bisa bekerja sama dan mendoakan sesama manusia karena sama-sama makhluk ciptaan Allah yang diciptakan Allah untuk kesejahteraan dan kemuliaan alam semesta ini. Adalah hadis Nabi tentang persaudaraan. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal mu'mina lil mu'mini kal bulyani yasuddu ba'duhu ba'dan wasabbaka asabi'ahu, rawahu Bukhari. Dari Abu Musa meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan. Satu bagian memperkuat bagian lainnya, dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan lainnya, agar kedua tangannya tergabung. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah, anak-anak ibu dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf adalah saling mengenal antar umat Islam, bukan hanya penampilan fisik ya, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya tafahum. Tafahum adalah saling mengenal antar sama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Selanjutnya adalah ta'awun. Ta'awun adalah setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling tolong-menolong. Selanjutnya yang terakhir ada yang keempat, takaful. Takaful adalah jika ketika sikap tersebut sudah terjalin dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansar Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah. Hikmah persaudaraan atau ukhuwah diantaranya adalah menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai. Akan melahirkan atau sehingga akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yang keempat adalah menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzolimi antar sesama. Yang keempat, tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Yang keenam, terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Berikutnya adalah menerapkan perilaku persaudaraan atau ukhuwah untuk meraih hidup yang bahagia. Yang pertama adalah dengan menghargai, menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup. Selanjutnya saling membantu apabila ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan. Yang ketiga adalah mencintai sesama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya. Ukhuwah Islamiyah merupakan konsekuensi dari iman. Hendaknya seorang muslim memiliki hati yang bersih dan menghindari sifat hasad ataupun iri terhadap kesuksesan orang lain. Sebaliknya, harus merasa senang dan bahagia atas keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai saudaranya. Kualitas iman yang dimiliki seorang muslim akan berdampak pada sikap dan perilaku sosial sesama muslim. Misalnya, tumbuhnya sikap tasamuh, yaitu toleran dengan saling memahami, saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan, selama perbedaan tersebut masih bersifat furu'. Berikut ini adalah hadis Rasulullah tentang kasih sayang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu
hatta tahabbu, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Demikianlah pembahasan kita tentang Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-10. Kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah.